Sabar pergi ke Beirut untuk bertemu El Amir, tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Sabar dituduh sebagai dalang atas hilangnya El Amir, namun Asom berhasil mengawalnya hingga kembali pulang ke tanah air. Hamzah yang kini yakin bahwa Aminah telah disihir membuat keputusan sepihak untuk menggugurkan kandungan adiknya. Sementara itu, Sabar belum bisa menyingkirkan gangguan Ratu Jin Hindi yang ternyata merupakan kerabat dekat Malika. Di tempat lain, Aiman mematuhi perintah atasannya Hayem untuk mendekati Hiba yang melihat ruang bawah tanah rahasia di properti kuno milik perusahaan. Kesabaran Rahab hampir habis karena halusinasi Sabar tak berhenti mengancam keselamatan bayinya. Apalagi Zain sudah bebas dari penjara dan mulai meneror ketenangan hati mantan istrinya itu. Mampukah Sabar melewati semua ujian yang semakin berat menerpa hidupnya? Berikut ceritanya. Malam itu, setelah Sabar kembali ke Mesir dan menemui istri tercinta, Rahab langsung menodong ribuan pertanyaan tentang apa yang terjadi di Lebanon. Sabar tak mampu bercerita karena semua kejadian di sana tampak memilukan. Saat mereka bercengkrama, sosok Jin Hindi menampakkan diri di lantai atas dengan menggendong bayi Ezi. Sabar terhenyak melihat penampakan itu sementara Rahab hanya termenung kebingungan. Ia menepuk tangan Sabar sembari bertanya apa yang terjadi. Hindi tersenyum sembari melenggang pergi hingga membuat Sabar lari mengikuti. Rahab ikut khawatir dan lari mengejar suaminya. Sesampainya di kamar, bayi Ezi masih tidur pulas dan nyenyak tanpa ada suatu apapun yang mengganggu. Sabar menjelaskan pada Rahab jika ia melihat bayangan di kamar anaknya. Saat ia hendak menggendong bayi itu, Rahab langsung menyingkirkan tangan Sabar dan menggendong bayinya sendiri. Rahab bahkan meminta Sabar untuk tidur di kamar lain karena ia hendak tidur bersama Ezi di samping ranjang. Rahab terlalu takut jika Sabar menyakiti anaknya setelah apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Sabar mengalah dan memilih untuk tidur di sofa ruang tamu meski dirinya baru kembali dari luar negeri. Tangan Sabar kembali merasakan sakit hingga pria itu mengambil secari kertas dan pena. Di waktu yang sama, program siaran televisi menampilkan Hisham Sadek yang menutup acara Mawaro Al-Hakiki. Hayem menemui Hisham dan mengungkapkan rasa kurang puasnya pada narasumber Ibrahim Rusdi. Ia meminta Hisham untuk menyetir program acara itu sesuai dengan keinginan mereka, bukan atas kehendak narasumber. Ia berjanji akan menaikkan posisi Hisham di dunia pertelevisian setiap tahunnya jika Hisham bisa mendesak narasumber untuk mengatakan apa yang mereka inginkan. Hisham tergiur dengan jabatan yang dijanjikan dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Sementara itu, Sabar kembali menorehkan aksara di atas kertas dengan kedua tangan yang telah dikuasai iblis. Setelah menulis semua huruf, merasa sakit di pergelangan tangan Sabar pun menghilang seketika. Ia tak tahu bagaimana cara membaca tulisan itu dan hanya terbaca anak laki-laki. Dengan dada sesak dan tubuh penuh keringat, ia meminta pertolongan dan petunjuk dari Allah. Di tempat lain, Ahlam membujuk Hasan untuk membeli bangunan reruntuhan tua di Arab Saudi. Hasan langsung menolak karena bangunan tua itu tidak laku dijual lagi. Ahlam masih memaksa meski pemilik tanah meminta uang 500 juta pound Mesir atau setara sekitar 161 juta rupiah. Hasan terhenyak mendengar betapa mahalnya harga rumah tua yang hampir roboh itu. Apalagi lokasinya di tengah pedesaan yang terpencil. Ia berkata jika rumah itu hanya bernilai 20.000 pound Sudan atau 520.000 rupiah saja. Ahlam meminta suaminya untuk tenang dulu. Ia memberi kesempatan pada Haji Abu Al-Wafa sebagai pemilik rumah untuk memberi penawaran harga terbaiknya. Haji Abu Al-Wafa berkata jika ia hanya bisa menurunkan sedikit dan meminta 400.000 pound Mesir. Ahlam bernegosiasi jika ia akan membayar 100.000 pound, itu pun jika Haji Abu bersedia. Uang itu akan diberikan secara cash esok hari tanpa menunggu suatu apapun lagi. Setelah pembayaran, Haji Abu boleh menempati rumah itu sampai menemukan tempat tinggal yang baru. Begitu mendengar suara Ahlam, Haji Abu langsung terpana dan menyetujuinya. Hasan menandatangani surat perjanjian jual beli itu dan diakhiri dengan bacaan Al-Fatihah. Pagi harinya, Hiba kembali bekerja di perusahaan Hayem. Ia terkejut melihat pria itu muncul secara tiba-tiba di belakangnya. Ia langsung bertanya mengapa Hayem membeli semua rumah di kota tua padahal properti itu tak layak jual dan hendak dirobohkan oleh pemerintah.
Ia tahu niat Hayem yang mengincar harta karun peninggalan Fir'aun. Hiba tak mengerti mengapa Hayem menyeret Hasan dan Alam ke dalam bisnis kotornya itu. Hiba masih tegas menentang dan berkata jika Hayem seharusnya tidak bekerja secara sembunyi-sembunyi dan merahasiakan harta karun itu. Untuk menguasai Hiba, Hayem langsung membuka kacamatanya dan Hiba langsung tersihir oleh perkataan Hayem yang beracun itu. Mata Hiba ikut berubah merah dan menuruti semua perintah Hayem. Di waktu yang sama, Abdul Razak dan Dukun Amar sudah berada di gudang toko rempah Galib untuk mempelajari dari buku sihir warisan Haji Galib. Mereka menunggu seseorang yang ternyata adalah istri kedua Hasan, Nyonya Ahlam. Tanpa perkenalan, Ahlam langsung tahu nama ibu kandung Amar, yaitu Ehsan. Amar bekerja sebagai penipu ulung yang mengelabui pasiennya untuk meraup keuntungan pribadi. Ahlam berjanji akan memberi kemenangan besar jika Amar mengikuti semua perkataannya. Ia memberi kesempatan pada Amar untuk melawan Saber dan membalaskan dendam di masa lalu. Secara mengejutkan, Abdul Razak berpihak pada Ahlam dan juga Amar. Ia hanya mendekat pada mereka dan memberi keuntungan untuknya. Sementara itu, Manal menelpon Rahab untuk menanyakan kabar. Rahab menceritakan kemunculan Zain yang sangat mengejutkannya. Ia belum memberitahu Saber tentang hal itu karena Saber sangat sibuk dengan urusannya sendiri. Rahab sempat bertengkar dengan Saber di mana suaminya tidur di lantai bawah. Rahab bisa merasakan ada yang aneh dengan rumah barunya itu. Manal sempat berpikir jika Rahab terkena ain atas kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini. Rahab sendiri mengaku tak tahu karena Saber terlihat aneh setelah ia melahirkan Ezi. Rahab bahkan merasa takut dengan suaminya sendiri karena gelagat Saber sangat mencurigakan. Rahab semakin takut dengan kemunculan Zain yang hendak membalaskan dendam. Saat mendengar Hasan turun ke bawah, Manal langsung menutup teleponnya. Ia memanggil Hasan untuk mengendap keluar dari rumah. Manal memberi kabar pada Hasan jika Zain sudah terbebas dari penjara dan menemui Rahab saat sendirian. Hasan langsung murka mendengar bebasnya Zain dari penjara. Di season sebelumnya, Zain pernah menipu Ezi dengan tas berisi narkoba yang membuat Hasan dituduh dan dipenjara. Hasan dan Ezi pun termasuk korban bujuk rayu Zain yang gemar menggait pemuda untuk memasarkan rokok bercampur obat terlarang itu. Di tempat lain, Saber bergabung dengan dua ibunya, Safa dan Vivi yang duduk santai di gazebo depan rumah. Ia baru bangun setelah semalaman tidur di sofa ruang tamu. Safa dan Vivi langsung tahu jika putra mereka bertengkar dengan istrinya. Mereka memberi nasihat pada Saber agar lebih sabar menghadapi Rahab karena wanita yang baru melahirkan memang banyak mengalami perubahan. Pasca melahirkan, kondisi tubuh mengalami penurunan baik secara hormonal maupun fisik yang sering kelelahan. Vivi pun merasakan ada jarak yang cukup besar antara Saber dan Rahab, khususnya setelah putra mereka lahir ke dunia. Ia tak mau jarak yang terjadi justru semakin melebar dan menasihati Saber untuk segera berbaikan dengan Rahab. Saat mereka serius berbicara, sebuah mobil tampak berhenti di depan rumah. Saber bergegas menemui tamu paginya itu yang ternyata adalah wanita bernama Taj. Wanita itu mengembalikan dompet Saber yang terjatuh di rumahnya kemarin. Ia mendapat alamat Saber dari kartu identitas di dalam dompet. Saber sendiri tak menyadari jika dompetnya hilang. Ia justru panik melihat Taj datang ke rumah. Ia bahkan meminta Taj untuk menelpon terlebih dahulu sebelum datang ke rumahnya. Taj berkata jika ia akan menetap di El Fayum selama beberapa hari. Tampaknya wanita itu ingin mendekati Saber untuk dijadikan istri kedua. Saber ketakutan jika Rahab melihat kedatangan si wanita. Ia berterima kasih dan membiarkan wanita itu pergi. Di tempat lain, Hasan menemui Zain untuk memperingatkan agar menjauh dari keluarganya. Zain justru berkata jika adik Hasan, yaitu Saber, telah merebut istrinya, Rahab. Zain masih belum menerima perceraian yang dilakukan sepihak oleh Rahab saat dirinya dipenjara atas kasus jual beli narkoba. Zain bahkan mengingatkan Hasan jika mereka dulu berteman dekat dengan bisnis narkoba itu. Hasan menegaskan jika dirinya kini sudah bertaubat. Ia mengancam akan melakukan pembalasan jika Zain masih mengganggu ketenangan keluarganya. Zain tak merasa takut dengan ancaman Hasan. Ia justru berkata jika dirinya sangat merindukan pria itu. Di waktu yang sama, Rahab menceritakan soal Zain pada suaminya. Saber langsung murka dan berkata hendak menyakiti Zain jika berani mengganggu istrinya lagi.
Rahab justru meminta Sabar untuk mencari tahu bagaimana Zain bisa terbebas dari penjara. Ia ingin memastikan jika kebebasan Zain adalah sebuah kesalahan karena pria itu terbukti menyelundupkan sekaligus menjual narkoba dalam jumlah yang besar. Rahab meminta Sabar untuk menjebloskan Zain ke dalam penjara seumur hidup. Sabar berjanji akan mencari informasi terkait kebebasan Zain. Ia teringat dengan bayi mungilnya yang tidak ada di dekapan Rahab. Wanita itu berkata jika Ezi baru saja terlelap di atas kamar. Sabar langsung panik dan bertanya mengapa Rahab meninggalkan bayi itu. Baru semalam Sabar berpesan agar Rahab tidak meninggalkan bayi mereka sendirian apalagi tanpa memutar audio Al-Quran. Rahab terhenyak melihat tatapan Sabar yang tampak ketakutan. Ia meminta suaminya untuk berkata jujur ada apa dengan bayi mereka itu. في حاجة ممكن تأذي ابني ورا سفريتك دي؟ مفيش حاجة رحاب. قبل ما تتكلم. Rahab mulai curiga jika Sabar terlibat dengan jin ganas yang menyasar nyawa anak mereka. Sabar sama sekali tak bisa menjawab pertanyaan Rahab, yang meminta sang istri untuk memeriksa dan membawa serta bayi mungilnya itu. Di tempat lain, Aminah kabur dari rumah dan menginap di tempat pamannya, Haji Salim. Setelah Hamzah mencoba menggugurkan anak Aminah, gadis itu sangat ketakutan dan tak mau tinggal serumah dengan kakak kandungnya sendiri. Proses pengguguran itu hampir membuat Aminah mati hingga ia pun menderita trauma berat. Saat Haji Salim hendak pergi, Aminah berkata jika dirinya sudah siap untuk mati. Ujian yang dihadapi gadis itu bukan main-main. Aminah tak sanggup menanggung rasa malu karena hamil tanpa suami. Ia juga tak bisa menghadapi sifat kakaknya yang sering gelap mata hingga berbuat nekat. Haji Salim berusaha menasihati Aminah jika bundir adalah perbuatan yang dilarang Allah. Hidup di dunia adalah hadiah dan juga anugerah dari Tuhan. Haji Salim berjanji akan terus mendampingi dan melindungi Aminah dari kejahatan kakaknya. Sebelum Haji Salim pergi, Aminah memohon agar sang paman tidak memarahi Hamzah. Ia mengaku sudah memaafkan perbuatan jahat sang kakak meski belum bisa melupakan rasa trauma pasca kejadian. Haji Salim pun melenggang pergi sambil membaca zikir. Di tempat lain, Hayam ditemui oleh Ratu Hindi yang memberi peringatan tentang kehadiran seorang wanita yang bisa membantu Sabar untuk memenangkan pertarungan gaib. Hayam berusaha meyakinkan Hindi jika rencana akan berjalan sesuai dengan keinginan. Hindi memperingatkan jika Sabar berhasil memecahkan teka-teki simbol di kitab itu dan menggunakannya, maka nasib mereka sudah berada di ujung tombak. Hayam mengungkapkan satu-satunya orang yang bisa membantu Sabar adalah El Amir. Hindi berkata jika El Amir bisa saja kembali, namun yang paling penting Hayam harus menjalankan setiap perintah dengan benar. Di tempat lain, Haji Salim menemui Hamzah karena Aminah tak mau pergi dari rumahnya karena takut dengan sikap Hamzah yang hampir mencelakai adiknya sendiri. Hamzah justru berkata jika perut Aminah semakin membesar yang akan membuat mereka jadi cemoohan warga. Haji Salim mengungkapkan jika ia sengaja membawa Aminah ke rumahnya untuk menghindari omongan orang yang sangat kejam. Ia yakin Aminah tidak pernah berbuat zina. Gadis itu dirasuki iblis yang jatuh hati pada kecantikan Aminah. Hamzah masih memikirkan omongan orang lain hingga membuat Haji Salim geram. Ia menegaskan bahwa tugas mereka saat ini adalah untuk mengatasi permasalahan Aminah terlebih dahulu. Setelah itu mereka bisa memikirkan tentang omongan orang lain. Sementara itu, Hibah bertemu Aiman di restoran mahal untuk membicarakan masalah pribadi. Aiman mengutarakan perasaan suka pada Hibah dan mulai merayu dengan kalimat yang menggoda. Sebagai janda, Hibah pun terpikat dengan kata-kata manis Aiman. Apalagi posisi Aiman di kantor adalah sebagai atasannya. Saat mereka makan romantis berdua, Sabar masuk ke kamar Ezi setelah mendengar suara tangisan bayi di sana. Ia berusaha menenangkan bayinya sendiri dan menggendong Ezi yang ternyata semakin kencang suara tangisannya. Rahab langsung merebut Ezi dari tangan Sabar hingga terjadi pertengkaran hebat. Safa ikut masuk ke dalam kamar untuk menanyakan apa yang terjadi. Rahab berkata jika Ezi menangis jejeritan ketika Sabar menggendongnya. Rahab takut bayinya itu disakiti oleh Sabar setelah apa yang terjadi beberapa malam yang lalu. Sabar langsung mengelak dan berkata jika ia hanya ingin mencari makanan dengan pisau di dapur. Safa meminta Sabar untuk lebih mengalah karena Rahab baru melahirkan anak dan hormonnya masih belum stabil. Setelah Sabar keluar dari kamar, Safa turut menasihati Rahab agar bersikap lembut pada suaminya.
Di waktu yang sama, Suhaila pulang ke rumah lama setelah Zain bebas dari penjara. Sebagai kakak kandung, Zain meminta Suhaila untuk tinggal bersamanya lagi karena kini ia bisa menjaga adik perempuannya itu. Suhaila tak bisa menolak perintah dari sang kakak karena statusnya yang janda setelah suaminya meninggal di malam pertama. Zain mengajak adiknya untuk duduk di sofa untuk menceritakan semua yang terjadi saat dirinya di penjara. Pagi harinya, Aisyah memeriksa kondisi putrinya Malak yang terbangun dari tidur dengan tangisan. Anak kecil itu ketakutan dan terus menangis tanpa henti. Melihat ada boneka baru di ranjang Malak, Aisyah pun bertanya siapa yang memberikan boneka itu. Malak dengan polosnya berkata, "Ayah." Aisyah tak bisa mempercayai hal itu karena suaminya Emad sudah meninggal dunia. Ia memanggil sang ayah dan bertanya apakah ayah Jamil yang memberikan boneka baru untuk Malak. Jamil mengaku tak tahu menahu tentang boneka itu. Ia meyakinkan Aisyah bahwa bukan dirinya atau Umaymah yang membeli boneka itu. Jamil berpikir jika Aisyah lah yang membeli boneka itu lalu melupakannya begitu saja. Aisyah masih kebingungan dan berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Safa terkejut mendengar cerita Sabar tentang anaknya Ezi. Ia tak menyangka jika kelahiran Ezi membawa malapetaka bagi keluarga. Sabar membujuk ibunya untuk bicara pada Rahab dan menanyakan apa yang pernah terjadi pada wanita itu. Sabar masih memohon pada ibunya untuk mendekati Rahab dan mengulik kisah masa lalu yang pernah terjadi pada istrinya. Safa mau membantu, namun ia meminta Sabar untuk tidak mendekati Ezi selama beberapa hari agar Rahab tidak marah-marah lagi. Di tempat lain, Hayam menemui Dr. Ibrahim Rusdi di kampus ternama Mesir. Ia meminta Ibrahim untuk tunduk pada aturan saat menjadi narasumber di program acara televisi. Ada misi besar yang hendak dijalankan Hayam sesuai dengan perintah dari Ratu Jin Hindi. Dr. Ibrahim tak tergiur dengan iming-iming jabatan dan kekayaan dari Hayam. Ia sendiri sudah memiliki harta dari pekerjaannya sebagai dosen. Dr. Ibrahim meminta Hayam untuk mengganti narasumbernya atau menghentikan program acara itu jika memang tidak memberi keuntungan apapun. Ternyata Hayam menginginkan Dr. Ibrahim untuk membicarakan tentang kehebatan jin dan juga ifrit. Hal itu sangat bertentangan dengan keilmuan Ibrahim yang menitik beratkan pada fakta Al-Quran. Setelah Hayam pergi tanpa bicara, Ibrahim mendapat telepon dari seseorang yang meminta untuk bertemu. Malam harinya, Sabar membaca tulisan aneh yang dihasilkan dari tangannya sendiri. Ia tak tahu hendak mencari bantuan pada siapa karena tulisan itu seperti teka-teki yang sulit dipecahkan. Setelah berpikir panjang, Sabar teringat dengan Dr. Zuhair yang pernah membantunya untuk melawan Ratu Malika. Saat menghubungi nomor telepon Zuhair, ternyata pria itu tak bisa dihubungi. Saat Sabar termenung sendirian di rumah ladang tanpa ada solusi, sosok arwah sang ayah, Syekh Salam, datang menghampiri. Sabar mengungkapkan rasa rindunya pada ayah tercinta yang sudah lama tidak menemuinya di alam mimpi. Syekh Salam mengajak putra tercintanya untuk bercengkrama terkait masalah yang membelit hingga Sabar termenung memikirkan hal itu sendirian. Syekh Salam menasihati Sabar untuk berpasrah diri pada Allah dan menyerahkan segala urusan pada Yang Kuasa. Sabar mulai menanyakan tentang anaknya Ezi, di mana anak itu selalu menangis jika berada di dekatnya. Syekh Salam mengungkapkan jika Sabar sudah terlalu jauh memikirkan hal tersebut. Saat Sabar menyadari pikirannya sendiri, Syekh Salam melenggang pergi, meninggalkan putra tercinta. Sosok serigala hitam muncul di tengah ladang dan Sabar terbangun dari tidur panjangnya dan membaca doa agar terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. Di tempat lain, Dr. Ibrahim menemui Pak Walid yang siang tadi menelpon untuk bertemu. Tak disangka wajah Walid sangat mirip seperti Emad, suami Aisyah yang telah mati. Walid mengungkapkan perasaan kagumnya pada Dr. Ibrahim tentang ide dan filosofi gaib yang selalu digaungkan dalam program acara televisi. Dr. Ibrahim menegaskan produser acara TV tidak akan bisa mengontrol apapun yang akan ia katakan, khususnya mengenai kebenaran alam gaib. Walid bertanya tentang keberadaan tabut Sulaiman dan kitab di dalamnya yang kini entah berada di dalamnya. Dr. Ibrahim menegaskan jika ia hanya bisa memberitahu sedalam apa yang ia katakan di depan layar kaca televisi.
Walid berusaha mendekati Dr. Ibrahim dan menawarkan segala macam bantuan. Ia siap untuk membantu dan mendukung pekerjaan Dr. Ibrahim jika membutuhkan peran serta darinya. Di waktu yang sama malam itu, Saber menjalankan sholat untuk meminta petunjuk pada Allah. Ia menata ruang tamu sedemikian rupa dengan menggunakan 2 buhur yang menyala. Setelah siap, Saber mengendap masuk ke dalam kamar Rahab untuk membawa bayinya turun ke bawah. Untungnya Rahab sudah terlelap dalam tidurnya hingga tak menyadari jika Saber masuk untuk membawa Ezi. Apalagi bayi itu tidak menangis dan asik memainkan jari jemarinya sendiri. Saber meletakkan bayi itu ke atas sajadah dan membuka selimut bayi yang menutupi tubuhnya. Saber mulai membaca doa hingga simbol di tangannya kembali memancarkan cahaya. Ia merasakan sakit yang tiada tara saat simbol di tangannya itu bereaksi menyentuh tubuh Ezi. Saat ia hendak meruqyah bayi itu, sosok berjubah hitam muncul mengelilingi tubuh mereka berdua. Ini menegaskan jika Saber tidak bisa melakukan apapun juga. Saber langsung menutup kembali selimut bayi yang telah dibuka sebelumnya seketika itu. Semua jin pengikut Hindi mengulurkan tangan ke arah Ezi hingga membuat Saber ketakutan dan menggendong bayi itu kembali. Saber berteriak dan meminta jin itu untuk menjauh dari putra satu-satunya. Hindi menegaskan jika bayi itu bukan anak Saber, melainkan putra dari golongannya. Mendengar keributan di lantai bawah, Safa dan Rahab lari menuruni tangga hingga membuat Saber ngamuk sendirian. Saber masih dikelilingi oleh bangsa jin Hindi yang tak mau membiarkan bayinya sendiri. Rahab dan Safa berusaha menyadarkan Saber dari halusinasinya, namun Saber tak bisa melihat keberadaan istri serta ibunya itu. Hiba ikut terbangun dan keluar dari kamarnya untuk memeriksa apa yang terjadi. Perlahan Safa menghampiri Saber yang berputar tak tentu arah hingga tiba-tiba Hiba sangat kesal melihat tingkah kakaknya sendiri dan berteriak dengan suara melengkingnya. Saber baru sadar setelah mendengar teriakan Hiba. Safa kembali mendekati Saber agar bayi itu diberikan padanya. Saber justru berkata jika anaknya itu diakui sebagai bangsa jin. Setelah Saber tenang, ia meminta bayi itu pada Safa hingga Rahab berlari menghampiri putra tercintanya itu. Rahab langsung membawa bayinya kembali ke dalam kamar dan meninggalkan Saber begitu saja. Safa yang ketakutan ikut melangkah pergi untuk menyusul Rahab yang menangis sedih. Hiba memarahi Saber yang tingkahnya seperti orang gila hingga menakuti semua orang di sana. Di tempat lain, Ahlam menemui Zain untuk mengajaknya kerjasama. Ia meminta Zain untuk mengawal pekerjaan konstruksi di rumah tua. Zain belum tahu siapa Ahlam yang sebenarnya. Ia pun bertanya siapakah wanita yang duduk di depannya. Ahlam berkata jika ia adalah orang yang sudah membantu Zain dengan banyak hal hingga pria itu bebas dari hukuman penjara seumur hidup. Zain baru ingat dengan pengacara yang datang padanya bernama Mohtar Al-Hadi. Zain mengakui kehebatan pengacara itu yang bisa membuat dirinya terbebas dari segala tuduhan terkait jual beli narkoba. Tak berselang lama, Hayam masuk ke dalam ruangan untuk berbincang dengan Zain. Ia memaksa pria itu untuk bergabung bersama dan melebarkan sayap bisnis propertinya. Hayam berjanji akan merubah hidup Zain menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Zain bergumam hanya Allah yang bisa melakukan hal itu. Hayam langsung menyangkal dan ia berkata jika dirinya bisa juga melakukannya. Hayam bahkan bisa memindahkan nyawa orang hidup ke dalam raga orang mati. Zain sedikit tak percaya, namun ia penasaran pada penawaran yang bisa diberikan oleh Hayam. Sebagai penghamba iblis, Hayam menegaskan jika ia bisa membawa Zain pada kesuksesan instan dan sangat mudah untuk dicapai. Bahkan untuk meyakinkan Zain, Hayam bersedia membantu untuk mendapatkan cinta Rahab. Apalagi di pernikahannya dulu Rahab masih menyimpan Saber dalam hatinya. Ia berjanji akan merubah Zain menjadi sosok pria yang jauh lebih kuat dari Saber Al-Madah. Di waktu yang sama Rahab masih panik dengan sikap Saber yang aneh dan menyakiti bayinya sendiri. Bahkan Saber mendorong tubuh Safa dan Rahab hingga terjatuh ke sofa. Karena merasa ketakutan, Rahab memilih untuk pergi dari rumah Saber dan tinggal bersama Manal.
Sabar menghampiri istri cantiknya itu dan memohon agar Rahab tetap tinggal di rumahnya. Daripada Rahab pergi di tengah malam, Sabar mengalah untuk sejenak keluar dari rumah. Ia berkata hendak tinggal di rumah ayahnya untuk mengobati rasa rindu pada Syekh Salam. Sebelum pergi, Sabar menitipkan anak istrinya pada Safar dan melenggang pergi meninggalkan rumah. Sesampainya di sana, rumah Syekh Salam tampak lengang tak berpenghuni. Rumah itu memang sudah lama tidak dihuni dan dibiarkan dalam kegelapan. Sabar menyalakan lampu dan menatap foto mendiang ayah tercinta. Sabar masuk ke kamar ayahnya di mana Al-Quran yang biasa dibaca Syekh Salam masih berada di tempat asalnya. Ia menyentuh kitab suci itu, namun tangannya kembali bergejolak hebat. Sabar mengambil pulpen dan kertas di mana tangan itu mulai menulis yang hanya bisa dibaca sebagian tanpa tahu arti selanjutnya. Hari berikutnya, Sabar menelpon Taj untuk berbicara berdua. Taj bercerita jika polisi Beirut menemukan pria yang menghilang saat kecelakaan terjadi. Mereka menduga pria itu adalah El Amir. Taj mencari tahu tentang seluk-beluk El Amir yang ternyata menyimpan berbagai misteri. El Amir terkenal sebagai pesulap dan teman dari jin. Pria itu gemar mempraktekkan ritual agama yang terlarang. Sabar mempersilahkan Taj untuk duduk di teras rumah ladangnya. Ia menghubungi Asom untuk mencari tahu kabar tentang El Amir. Asom menuturkan jika ia sudah memeriksa sosok pria yang ditemukan pihak kepolisian Beirut. Ia memastikan jika pria itu bukan El Amir. Pria itu hanya seorang pemuda yang mabuk dan pingsan di tengah jalan. Asom menjelaskan jika El Amir sudah ingin bertemu Sabar sejak 1 tahun terakhir. Berbagai kejanggalan terjadi setelah Sabar datang ke Beirut dan bertemu El Amir. Mereka berdua masih tak mengerti apa yang terjadi. Sabar meminta Asom untuk saling berkabar jika mendapat informasi terbaru tentang keberadaan El Amir. Tak berselang lama setelah menutup telepon, Zain menemui Sabar di rumah ladang. Sabar langsung memperingatkan pria itu agar tidak mengganggu Rahab lagi. Sabar mengancam hendak menyakiti Zain jika masih mengganggu terus-menerus. Zain justru bertanya siapa wanita yang berduaan dengan Sabar di rumah ladang itu. Ia menegaskan jika rasa cintanya pada Rahab tidak pernah berkurang. Zain akan selalu mengejar cinta Rahab meski wanita itu kini sudah menikah. Sabar sangat muak dengan keberadaan Zain dan mengusir pria itu dari hadapannya. Setelah Zain pergi, Taj menunjukkan gambar simbol pohon yang sama seperti di lengan Sabar. Ia berkata jika simbol itu ada kaitannya dengan Raja Jin yang sangat kuat. Sabar tak menyangka jika hidupnya kini harus berhadapan dengan makhluk astral lagi. Saat melawan Malika, ia sudah kewalahan, apalagi kini ia harus bertempur dengan raja dari bangsa jin. Akankah Sabar memenangkan pertempuran untuk yang ketiga kali? Siapakah sosok Taj yang sebenarnya? Dan film pun bersambung. Yo, bermau itu ketarep.